Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan Ibu Hani ya. Ya. Ya, perkenalkan saya Bidan Sakti. Saya yang berjaga pada klinik di sini pagi hari ini. Ibu ini lagi hamil ketiga? Ya. Oh ya. Ini apa namanya? Nanti saya akan memberikan edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan yang trimester ketiga karena ibu kehamilannya sudah 34 minggu ya. Nanti ibu cukup dengerin aja. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyain. Ya, sebelumnya saya mau tutup pintu dulu ya Bu ya, sama cuci tangan. Nah, terus kemudian ini ibu keluhannya kenapa datang ke sini? Keluhannya Apa? ini, Kakinya kenapa? bengkak. Oh, bengkak ya. Nanti saya akan jelasin mengenai edukasi tentang tanda bahaya kehamilan. Ibu udah pernah dengar belum Bu tentang edukasi ini? Belum. Oh, belum ya, saya jelasin deh. Jadi apa namanya, kalau misalnya tanda bahaya kehamilan itu apalagi pada trimester ketiga itu ada tentang preeklamsi, terus ada sama yang namanya pendarahan pervaginam, terus gerakan janinnya mulai berkurang, terus sama ketuban pecah dini. Nah, ibu apa aja sih tanda preeklamsi itu? Preeklamsi itu misal kayak sakit kepala terus-terusan. Itu kalau misalnya sakit kepala terus-terusan lagi hamil namanya preeklamsi, bisa jadi itu gejalanya gitu. Terus nih ada juga tentang penglihatan kok mulai kabur padahal masih muda tapi hamilnya udah tua gitu kan, bisa bahaya. Jadi itu terus juga ada tanda bengkak kayak ibu tadi, bengkak di muka, tangan, kaki dan sebagainya. Terus juga ada tentang jadi kalau misalnya preeklamsi ini nanti dia bisa gawat janin ibu, jadi harus di periksakan, dikondisikan lagi kayak gitu. Nah, terus juga ada tentang gerakan janin berkurang. Jadi kalau misalnya gerakan janinnya ini berkurang, itu apa namanya, dipegang di tangan, bergerak apa enggak selama 12 jam itu harus lebih dari 10 kali. Kalau misalnya kurang dari 10 kali ibu, nanti itu bisa gawat janin, terus bisa apa namanya, detaknya melemah. Nah, itu harus diperiksakan juga. Gitu. Terus ada pendarahan pervaginam. Pendarahan pervaginam itu misal darahnya keluar dari apa namanya, alat kelamin ibu. Nah, itu kan bahaya ya, namanya orang hamil. Nah, itu ada dua Bu, ada yang disertai nyeri, sakit di perut, ada yang tidak. Itu. Jadi tetap harus waspada kalau tiba-tiba keluar darah. Itu ya. Nah, karena itu nanti bisa shock tiba-tiba ya, namanya darah keluar kan bisa jadi ada yang sering pingsan gitu. Itu kan apa namanya, shock kayak gitu. Nah, terus juga ada yang namanya ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini itu tuh ada air cairan tuh tiba-tiba rembes ibu. Dari bagian jalan lahir bawah kok rembes, ada cairan tapi bukan pipis. Nah, itu biasanya baunya amis. Nah, itu biasanya ketuban gitu. Padahal kan misal belum waktunya kok tiba-tiba ketubannya udah pecah. Jadi harus dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik kayak gitu. Nah, terus apa namanya, ibu pernah nggak Bu yang apa namanya, ngalamin kejadian yang saya sebutkan tadi? Nggak pernah ya, kakinya cuma bengkak aja ya? Oh ya, itu kalau misalnya kakinya bengkak, ibu harus diperiksa lab gitu. Jadi apa namanya, nanti protein urinnya ada apa enggak, berapa, nanti kita bisa deteksi. Jadi ibu harus dikontrolkan lagi ya Bu ya. Ya. Terus apa namanya, ada yang pengen ditanyakan Bu? Oh, nggak ada. Kalau gitu udah jelas ya Bu ya. Ntar kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung ke rumah sakit, ke klinik atau ke puskesmas. Ya, ini pertemuan kita sudah selesai. Ibu bisa melanjutkan aktivitas. Nanti saya berikan obat sama apa namanya, bisa ambil resep di luar. Terima kasih Bu, silakan. Terima kasih ya. Sudah.